Gadis itu setelah terlahir kembali, hal pertama yang ia lakukan adalah menggali makam orang tuanya dengan tangannya sendiri. Melihat jasad orang tua yang hangus terbakar, barulah ia yakin keduanya bukan kecelakaan biasa. Di kehidupan sebelumnya setelah orang tuanya meninggal, ia harus menanggung adik laki-lakinya yang baru berusia 3 tahun. Terpaksa putus sekolah dan bekerja keras 15 tahun penuh. Akhirnya berhasil membuat sang adik menjadi juara ujian nasional. Namun di hari syukuran kelulusannya, ia mendadak melihat orang tua yang sudah meninggal 15 tahun lalu. Dan mereka masuk aula bergandengan dengan gadis licik. Gadis itu terkejut berlari menghampiri ingin mengenali mereka. Namun malah dipukul hingga mati oleh pengawal yang dibayar ibunya sendiri. Adik yang ia besarkan sejak kecil hanya berdiri dingin menyaksikan, rela mengorbankannya demi masa depan sendiri. Sementara gadis licik di samping berkata, hanya jika gadis itu mati, rahasia pertukaran identitasnya tak akan terbongkar. Saat itulah gadis itu baru tahu kebenaran, bahwa dirinya sebenarnya adalah putri kandung keluarga kaya. Dulu orang tuanya sengaja pura-pura mati demi hidup enak dengan gadis licik di kota. Mereka tega meninggalkan adiknya. Dan kini saat adiknya sukses, mereka buru-buru kembali untuk menikmati kehormatan. Akhirnya gadis itu meninggal dalam penyesalan dan ketidakrelaan. Namun mungkin langit merasa kasihan padanya. Ia diberi kesempatan hidup kembali. Kembali ke hari pemakaman orang tuanya. Tanpa ragu ia langsung menggali makam itu. Melihat jasad hitam legam dalam peti, ia benar-benar terkejut. Saat itu warga desa berdatangan, menuduhnya durhaka karena menggali makam orang tua. Gadis itu pun langsung berlutut di depan kepala desa. Mengaku hanya ingin melihat orang tuanya terakhir kali. Dan bertanya pada kepala desa, kenapa dulu bila mereka jatuh dari bangunan, padahal jelas jasadnya hangus terbakar. Kepala desa cepat-cepat menjawab, bahwa memang mereka tewas terbakar. Namun ketika gadis itu bertanya soal uang ganti rugi proyek, kepala desa langsung terdiam. Takut rahasianya terbongkar. Ia pura-pura menenangkan gadis itu, sambil diam-diam menelpon orang tua di kota. Beberapa menit kemudian, kepala desa berkata pihak proyek mau memberi kompensasi $5.000. Sebelum pergi ia berpesan agar gadis itu menjaga baik-baik adiknya. Mendengar kebaikan pura-pura orang tuanya, gadis itu sama sekali tidak heran, karena ia tahu semua demi gadis licik. Setelah pemakaman, ia menggendong adiknya yang masih kecil, melangkah menuju kota. Dalam 15 tahun berikutnya, ia mengorbankan seluruh tenaga untuk mendidik adiknya, hingga akhirnya adiknya kembali jadi juara ujian nasional. Saat nilai diumumkan, rumah mereka sudah dikepung para wartawan. Melihat adiknya berpidato di televisi, gadis itu yakin orang tuanya akan segera muncul. Hari syukuran pun tiba. Adik dengan bersemangat mengundang gadis itu naik ke panggung. Warga desa yang hadir memuji pengorbanan gadis itu. Namun tepat di detik berikutnya, pintu aula terbuka, dan masuklah orang tua yang sudah meninggal 15 tahun lalu. Semua orang langsung heboh, menoleh pada kepala desa dan menuntut penjelasan. Kepala desa hanya bisa menunduk malu. Ibu gadis itu segera maju mendekati adik. Namun saat adik tak mengenali mereka malah menyalahkan gadis itu karena mengajarinya buruk. Gadis itu dengan tegas membalas, orang tuanya sudah mati belasan tahun. Mengapa kini muncul hanya untuk menikmati kehormatan adiknya? Mendengar itu sang ayah marah besar, langsung maju hendak memukul gadis itu. Di saat genting, adik tiba-tiba maju menghentikan, dan kalimat yang ia ucapkan membuat seluruh keluarga itu terdiam kaku.